Shalom saudara, selamat pagi. Senang sekali dapat menjumpai saudara dalam Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan perenungan firman Tuhan dalam Imamat 10 ayat 12-15 dengan judul Setia Melayani di Tengah Tantangan. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun serta kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang masih hidup. Ambillah kurban sajian yang tersisa dari segala kurban oleh api bagi Tuhan, dan makanlah itu sebagai roti yang tidak beragi di samping misbah, sebab itulah bagian maha kudus. Kamu harus memakannya di suatu tempat yang kudus, karena itulah yang ditetapkan bagimu dan anak-anakmu dari segala kurban oleh api bagi Tuhan. Sebab demikianlah diperintahkan kepadaku. Dada persembahan ujukan dan paha persembahan khusus itu haruslah kamu makan bersama anak-anakmu laki-laki dan perempuan di tempat yang tahir, karena semuanya diberikan sebagai yang ditetapkan bagimu dan anak-anakmu dari segala kurban keselamatan orang Israel. Paha persembahan khusus dan dada persembahan unjukan itu harus mereka bawa bersama lemak segala kurban oleh api itu, supaya dipersembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagimu serta anak-anakmu seperti yang diperintahkan Tuhan. Saudara, dalam bagian ini dituliskan bagaimana Musa kembali mengingatkan tentang ritual ibadah yang harus dilakukan oleh para imam sesuai ketetapan Allah. Musa memerintahkan mereka untuk mengambil kurban sajian yang tersisa dari segala kurban-kurban oleh api bagi Tuhan dan memakannya sebagai roti yang tidak beragi di samping mezbah. Harun dan anak-anaknya diperintahkan untuk makan di suatu tempat yang kudus, termasuk persembahan unjukan dan paha persembahan kudus. Musa mengingatkan ketetapan tersebut sebab Harun sedang berada dalam keadaan berduka atas kematian Nadab dan Abihu karena menerima hukuman dari Allah. Musa melihat bahwa mungkin saja pelayanan imam dapat terhenti sehingga dia kembali menegakkan ritme ibadah agar tragedi tidak berubah menjadi kelalaian rohani yang lebih luas. Beberapa ahli perjanjian lama menjelaskan bahwa ayat 12-13 sebenarnya menegaskan kembali tugas istimewa imam, yaitu menjaga kesinambungan ibadah. Artinya pelayanan imam tidak boleh berhenti dan tugas imam tidak dapat digantikan oleh siapapun. Dengan demikian, meskipun mungkin para imam sedang berduka, namun mereka tetap dipanggil menjalankan tanggung jawab pelayanan mereka di hadapan Tuhan. Saudara, dalam pelayanan Tuhan kerap mengizinkan tantangan datang, baik dari luar seperti mungkin konflik dan tekanan ekspektasi, maupun dari dalam seperti duka, sakit, dan kelelahan rohani. Pergumulan memang dapat melemahkan seseorang, tetapi Tuhan memanggil kita untuk tetap setia sambil terus bergantung pada kekuatannya. Hal ini tidak berarti kita mengabaikan pergumulan pribadi kita, melainkan untuk tetap setia tanpa membiarkan pergumulan menghentikan panggilan. Komitmen pelayanan sebenarnya adalah janji kita di hadapan Tuhan. Karena itu, pelayanan tidak ditentukan oleh mood, tetapi oleh kesadaran bahwa Tuhan telah mempercayakan tugas tersebut. Ketika tantangan datang, pilihan pelayan Tuhan adalah tetap setia, sebab pelayanan adalah panggilan, bukan perasaan. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, tantangan apa yang paling sering melemahkan konsistensi pelayanan saya? Mari berdoa dan mintalah Roh Kudus untuk menolong saudara menemukan tantangan-tantangan yang melemahkan komitmen saudara dalam pelayanan. Lalu mintalah Roh Kudus untuk memberikan kekuatan untuk menghadapi tantangan dan melimpahkan kekuatan sehingga tetap dapat melakukan pelayanan dengan baik meski sedang menghadapi tantangan. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa.
Bapa, sungguh kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau adalah sumber kekuatan di dalam pelayanan kami Tuhan. Mungkin ada kalanya Engkau mengizinkan tantangan demi tantangan datang Tuhan. Itu semua bukan untuk membuat kami menjauh, bahkan meninggalkan pelayanan, tetapi untuk menguatkan kami, untuk mempertajam kami Tuhan, untuk membuat kami Tuhan semakin bergantung kepada kekuatan-Mu Tuhan, di dalam kami melaksanakan tugas dan pelayanan kami Tuhan. Kami musrahkan semua yang sudah Engkau izinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami sebagai bagian dari tantangan pelayanan, tantangan panggilan hidup kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala hal itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan kami mau bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Terima kasih. Dan sebentar Tuhan, kami akan menjalani hari ini. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Allah saja yang menolong kami di dalam segala sesuatunya. Terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.